Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsarul Farudin dari kelas 12 Panam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SKI, yaitu riwayat hidup tokoh Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang pada tanggal 14 Februari 1871 dan meninggal di Jombang pada umur 76 tahun. Kyai Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang, dan ibunya bernama Halimah. Pada tahun 1892, Kyai Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Di Mekah, awalnya beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas atau Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia yang pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Pada tahun 1899, sebelumnya dari Mekah, Kyai Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Tebu Ireng, yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20 pada tahun 1926. Kyai Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan, pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani oleh beliau, yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai pada tanggal 21 Oktober dan 22 Oktober tahun 1945, yang dikenal dengan nama resolusi jihad. Berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad, yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk membela NKRI. Pada pertempuran 10 November 1945, Laskar Ulama dan Santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Tokoh Islam sesudah kemerdekaan, yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur, lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Pada tahun 1963, Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Selanjutnya, Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden. Tetapi beliau kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad tidak diakui dari Belanda, kemudian Jerman dan Perancis. Sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971, Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, biasa disebut LP3ES. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kemudian Gus Dur menderita banyak penyakit. Bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden, ia menderita gangguan penglihatan, diabetes, dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.